Zhejiang University. Apa? Sorry, apa Zhejiang. bahasa Inggrisnya mungkin ada? Inggrisnya Zhejiang. Oh, Jadi dia tuh iya, Zhejiang Daxue. Oh, Iya, dia nggak ada nama. Emang bagus di fashion design gitu. Ya, dia emang bagus di fashion design. Terus dia sebenarnya ada jurusan lain juga sih, cuman kayaknya emang fashion design lebih bagus di situ. Lebih terkenal dengan fashion desainnya gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya ngomong tentang fashion design nih ya kayak gitu, setahu aku yang lebih terkenal itu kan sebenarnya kayak di China ya, kayak di Shanghai gitu. Nah, kenapa kok lebih milih di Taiwan instead of di China? Karena maksudnya kan Shanghai, wah jelas gitu kan, kayak maksudnya fashionnya Shanghai itu lagi maju, terus kayak keren gitu kan, kayak maksudnya flashy gitulah, emang agak sedikit beda ya kalau China sama Taiwan. Emang kalau Taiwan kan lebih inilah ya, lebih nggak se-flashy itu dan lebih sepi lah ya kayak gitu. Nah, kenapa kok milihnya nggak ke China aja gitu? Padahal kan lebih banyak lagi teman-teman yang ke China kan yang mungkin kayak gitu. Iya. Soalnya kemarin waktu mau milih mau kuliah di mana itu nggak cuma lihat jurusan sih, kayak lihat negara juga kan. Kalau misalnya aku bisa nyaman, mungkin kayak buat belajar lebih oke juga kan. Nah, terus sebelumnya pernah ke Cina dan pernah ke Taiwan. Terus setelah dibandingin, kayaknya enakan hidup di Taiwan sih. Karena pertama, Taiwan lebih bersih kan. Terus dibanding Cina, Taiwan bersih lumayan jauh sih bedanya gitu. Bersih banget gitu. Iya kan. Nah, aman juga. Karena kalau di Shanghai dibanding Taiwan, soalnya Taiwan aman banget. Kita mau keluar jam berapa malam pun masih aman gitu, nggak takut gitu walaupun cewek kan. Nah, terus juga bersih, aman. Terus orang-orangnya juga Taiwan ramah banget gitu dibanding Cina. Kan kadang Cina lebih, orang-orangnya lebih geradakan gitu ya. Kalau baik gitu, bener. Jadi kayak jadi ngerasa kayak kayaknya cobain hidup di Taiwan juga oke. Terus kebetulan lihat yang ada hubungan dengan fashionnya, kayaknya boleh juga sih, nggak bad banget gitu. Terus ada terus aku research apa sih universitasnya juga kan, terus lihat hasil mereka, ternyata not bad gitu. Jadi kayak ya udah cobain di Taiwan. Oke, udah berapa lama nih berarti? Ini nih katanya teman-teman makanan di Taiwan enak. Wah, beneran enak nggak nih makanan di Taiwan nih? Katanya Lucia nih. Di Taiwan enak makannya. Maksudnya beda sih sama Indo, karena kan gimana ya? Oke, jadi kalau misalnya Taiwan makanan enak. Halo, macam Halo? gitu sih. Kayaknya agak ini deh, sinyalnya deh. Sinyal. Halo? Kayaknya sinyalnya Vita agak putus deh. Kayaknya. Nah. Udah bisa? Ada agak It's okay. Oke, sambil kita nungguin Vita, aku mau kasih tahu, ntar stay sampai akhir ya, karena ntar di akhir itu akan ada pertanyaan seputar live kita hari ini. Nanti yang jawabannya benar, nanti bakal dapet diskon gitu. Bakal dapet diskon untuk belajar di SETA. Lumayan, diskonnya 5% buat 2 orang yang benar dan jawab paling pertama biasanya, kayak gitu. Bentar ya. Kita tungguin Vita sebentar ya. Di Taiwan harus pakai VPN nggak? Enggak, Herman. Di Taiwan kita nggak pakai VPN karena dia bener-bener bebas sih gitu, kayak agak sedikit beda. Di Hong Kong aja udah nggak pakai sih. Tapi nggak tahu ya kalau sekarang, soalnya Hong Kong kan agak lumayan dikontrol sama China gitu ya sekarang ya. Tapi kalau di Taiwan nggak pakai VPN sama sekali, jadi bebas gitu. Itu yang aku tahu. Ini aku jawabin apa yang aku tahu dulu kali ya, sambil kita nungguin Vita gitu ya. Kalian jangan leave dulu ya, lihat muka aku aja ya. Bentar, tunggu sebentar. Iya, Taiwan aman banget sih kayak gitu. Taiwan emang kalau misalnya dibandingkan sama China gitu ya, walaupun China juga sekarang kayaknya relatif aman dan lumayan bersih gitu, tapi
Taiwan emang dari dulu udah aman dan kayak maju juga kayak gitu. Gitu. Biaya karantina, oke kita tunggu ya. Kalau itu aku kurang tahu nih kayak gitu. Sabar ya, dia kayaknya internetnya agak-agak nih. Kayaknya mungkin dia restart deh. Gitu. Taiwan tuh, nah ini nih udah nih. Terus orang-orangnya di Taiwan tuh lebih apa ya, lebih kalem-kalem gitu loh. Kayak maksudnya mereka kalau ngomong nadanya tuh kayak pelan-pelan gitu. Nah, oke udah kembali nih. Oh, Kayaknya kamu dirindukan. Untung mereka nggak pada live, cuma lihat ada aku doang ya ampun. ya, internetnya kebetulan lagi nggak bagus wifi-nya. It's Sorry. okay. Wifi di sana emang kurang oke kah di Taiwan? Kalau misalnya di Oh, China kan wah kayak super speed gitu kan. Mereka kayak udah 5G gitu sekarang kan. Nah, kalau di Taiwan masih agak-agak kurang cepet kah gitu? enggak sih, wifi-nya cepet. Cuman kebetulan lagi kosan lagi emang gangguan berapa hari. Oh, emang lagi gangguan. Oke, oke. Nah, jadi udah berapa lama tadi di Taiwan tadi, Vita? Oh, di Taiwan karena aku semester 7 kan, jadi 3 tahun setengah di sini udah. Oh, betah nggak? Betah nggak di sana? Betah banget. Betul, karena di sini buat hidup enak gitu, buat hidup terus sama orang-orangnya enak dan betah sih, kayak semua convenient lah gitu. Lebih betah daripada di Palembang kah? Beda kalau Palembang tuh namanya kayak halaman ya, kan ketemu Kenapa? papa Kenapa? gitu. Apa? Di Kenapa kalau di Palembang Palembang kenapa? kampung halaman kan, jadi tetap Kampung beda, halaman. beda beda feel gitu. Tetap bisa homesick. Oh, oh iya, kangen keluarga lah ya lebih ya. Iya, iya. Iya, 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 iya. Jadi apa pernah nggak waktu misalnya waktu awal-awal dulu gitu ngerasa di Taiwan gitu kan sekolah pertama kali terus ngerasa kayak nggak betah nih kayak gitu kayak aku pengen pulang atau kayak oh, aku kayaknya salah ngambil nih sekolah di Taiwan atau pernah nyesel nggak nih waktu dulu awal-awal? Nyesel sih enggak kan, nyesel sih enggak, cuman waktu awal-awal tuh eh takut gitu, insecure kayak bener gak sih aku langsung ambil di Taiwan, terus kan Mandarin belum jago banget kan, bisa ngikutin gak, takut banget, takut gak bisa ngikutin pelajaran gitu, takut nggak bisa di Taiwan gitu. Cuman lama-lama Oh, kan ada teman-teman juga kan, kita sama-sama orang Indo, sama-sama baru mulai mau belajar gitu, jadi ya saling semangatin lah, terus bisa lah, kayak bisa sama-sama kan. Nah terus juga di sini orang Taiwan tuh mereka baik-baik banget, teman-temannya baik-baik banget, jadi mereka sangat respect kita orang luar dan mereka mau bantu gitu loh, bukan yang kayak mengasingkan kita gitu, enggak, mereka baik-baik. Jadi kayak oh banyak iya. support dari lingkungan juga gitu. Oh, orang Taiwan tuh kayak nggak yang kompetitif gitu ya, yang kayak maksudnya kalau misalnya aku dulu nih kan pernah sekolah di China ya, yang maksudnya sekolah beneran ya, bukan sekolah bahasa gitu. Nah, Hmm. orang China itu kayak lumayan kompetitif yang sampai nggak mau minjemin catatan gitu loh, yang kayak maksudnya kayak at the end of the day kayak gitu, kamu itu kompetitorku kayak gitu. Kalau misalnya Iya, nilaimu lebih bagus daripada aku, kan bakal kayak maksudnya aku minjemin catatan ke kamu mungkin aja nilaimu lebih bagus daripada aku, which is itu kan culture shock ya waktu aku dulu di China karena iya, kita di Indo kan jelas contek-contekan gitu kan iya. terus kayak ups kan maksudnya ya gitulah kayak biasa kan kalau nggak pinjam catatan fotokopi lah dan lain-lain. Nah kalau orang Taiwan juga kayak gitu nggak mereka kayak maksudnya yang kayak kompetitif terus kayak nggak mau bantuin kayak maksudnya ya ya kamu usaha sendirilah kayak gitu kayak individualis nggak mereka? Eh, tetap ada sih yang kayak gitu, cuman nggak banyak. Ini kebetulan yang aku temuin ya, yang dan di sekolah aku gitu. Ada, tapi nggak banyak. Rata-rata enggak sih. Rata-rata mereka malah mau bantu, kayak misalnya kita ujian kan. Kadang apalagi waktu awal-awal masuk kuliah, itu lah saya kasih kisi-kisi segala macam gitu. Tapi kan mereka ngomong gitu, terus kayak, aduh apa nih udah sampai mana kita nggak tahu kan. Nah, terus ya teman sebelah gitu, oh tadi gimana lah saya ngomong apa, terus mereka benar-benar kasih kita catatan gitu loh, ini ambil aja, bahkan sampai mereka udah ringkas jawaban, ini belajar aja nggak apa-apa gitu, jadi mereka baik Wah, banget. Iya, baik terus banget iya gitu baik ya. banget, terus mereka beneran mau bantu sih, nggak cuman hubungan sekolah, misalnya ada apa pertanyaan yang kayak kita punya masalah apa gitu, bisa tanya ke mereka, kayak mereka mau bantu sih. Baik-baik orangnya. Baik ya mereka ya Iya. berarti ya. Sip, sip, sip. Nah, berarti ini di sekolah itu pengantarnya full Mandarin ya, nggak ada yang Inggris. Karena kan temanku beberapa ada yang sekolah di Taiwan,
itu pengantarnya Inggris gitu, yang Hmm. kayak international school or something gitu, yang pokoknya kuliahnya pengantarnya bahasa Inggris gitu. Nah kalau kuliahnya Vita ini full Mandarin berarti kayak Iya, full. karena kebetulan aku kuliahnya bukannya international school kan ya, jadi full Mandarin. Terus orang-orangnya juga banyak, maksudnya studennya banyak-banyak orang Taiwan gitu. Tapi di Taiwan juga banyak yang international school, jadi pakai bahasa pengantar bahasa Inggris. Dan kebetulan sekolah aku aja itu bukan Pakai international. Mandarin ya. Mm-mm. Berarti Fantizi dong full berarti. Kayak materinya full Fantizi berarti. Iya, mm-mm. Oh my god. Karena kan di Taiwan, iya semuanya. Iya sih karena di Thailand ya. Jadi kayak semuanya Iya. pakai tradisional gitu. Mm-mm. Mabuk nggak waktu belajar pertama kali, kan guratannya lumayan banyak gitu kan, kayak ribet gitu kan. Kayak lumayan ini nggak, lumayan pusing nggak waktu pertama kali belajar? Karena waktu SMA kan aku pernah les Mandarin gitu. Terus kayaknya bau-baunya ada ke Taiwan gitu dibanding di Cina kan. Jadi emang dari awal belajarnya tuh tradisional. Nah, terus sebelum aku, karena di Taiwan tuh mulai kuliah tuh bulan 9. Nah, sebelum waktu tamat SMA, sebelum mulai kuliah aku bulan Juni gitu datang ke sini dulu buat belajar bahasa. Itu kayaknya Hmm. 2 bulan setengah sih. Nah, belajar bahasa kan itu kita pakai tradisional kan, jadi kayak udah mulai kebiasa sih. Karena emang dari awal nggak gitu nyentuh yang simplified yang Cina punya, jadi Oh kayak gitu. oke gitu. Oh jadi nggak bingung ya berarti ya, lebih Iya, nggak bingung iya. ya. Iya Hmm. iya iya. Jadi waktu pertama kali sebelum kuliah itu udah maksudnya sekolah bahasa dulu gitu ya berarti ya. Iya, 2 bulan setengah. Cuma 2 bulan setengah cukup gitu. Waktu kuliah ngerti gitu gurunya ngomong apa. Kayak, Lebih lama lebih baik sih, karena waktu belum datang ke Taiwan itu masih di Indo kan, masih Mandarin walaupun ada les tetap kurang gitu, karena ya lesnya juga sebentar-sebentar gitu kan. Ya udah nekat datang ke Taiwan terus belajar bahasa. Nah, itu gurunya juga ya karena kita kan belajar bahasa, jadi dia ngajarin banget pelan-pelan gitu pakai bahasa Mandarin. Nah, selesai 2 bulan setengah itu eh, lebih bisa ngobrol sih, lebih bisa pesen makan, nanya orang gitu, tapi masih belum sejago itu. Jadi kayak awal-awal datang kuliah itu masih belum jago sih Mandarinnya. Tapi bisa dikit-dikit. bisa survive lah, yang penting bisa Bisa kayak survive, boyal bisa, ceke kayak gitu ya kan. iya, Kayak gitu. boyal nake kayak gitu ya kan. Iya, Yang penting itu masih pakai gitu kan. cekenake gitu. Iya. Iya kalau enggak mah nggak bisa makan gitu ya kan, mau makan Iya. apa kita gitu kan. Iya 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 iya. Karena biasa Terus kan kalau siang kenapa ya, kenapa? karena biasa kan kalau tamat SMA itu biasa di bulan 4 gitu kan. Nah, sedangkan masuk kuliah bulan 9. Jadi kayak ada waktu cuman sebentar di situ buat belajar bahasa sih. Nggak bisa lama-lama. Hmm, Hmm. oke. Nah berarti waktu masuk kuliah tuh nggak ada syaratnya. Kalau misalnya di China kan HSK nih kayak gitu. Nah kalau Hmm. di Taiwan pakai apa? TOCFL kalau nggak salah. Apa masuknya pakai itu nggak? Kebetulan kayaknya di setiap sekolah beda-beda peraturan kan. Tapi kalau aku kemarin kebetulan nggak perlu HSK. Jadi eh, kalau misalnya ada sertifikat HSK boleh dikumpulin. Nah, tapi kalau di sekolah aku kemarin ya udah, aku kemarin cuma pernah tes HSK 2 sih, karena belum, emang udah lama banget, terus belum pernah ikut tes lagi. Jadi kayak oh ya udahlah, tambah-tambahin aja gitu. Nah, terus mereka mintanya portfolio gitu. Jadi kayak hasil-hasil, karena kan aku ambil desain, jadi kayak kita coba desain terus kirim ke mereka gitu-gitu sih, sama nilai rapot SMA gitu. Mereka nggak minta nilai Mandarin. Itu Oh, di bisa sekolah ngikutin aku, tapi ya. tapi mungkin di Maksudnya, sekolah lain beda. Apa? oh, tapi maksudnya kan kalau misalnya di China nih kayak minimal itu harus HSK 4 kalau nggak salah. Sekarang malah ada yang 5 gitu kan. Nah, Iya. itu karena takutnya ketika masuk ke kuliahnya itu anak-anaknya nggak bisa ngikutin gitu, Gak kayak ngerti. bingung gitu loh. Kayak bener-bener kayak lost gitu, kayak gurunya ngomong Iya. apa gitu. Nah kan waktu itu kamu nggak ada sertifikat HSK apa-apa gitu kan. Nah waktu pertama Hmm. kali masuk lost nggak tuh, kayak denger kayak gurunya ngomong apa gitu, ngerti nggak? Gak ngerti. Ya Maksudnya terus bisa tebak. gimana dong? Iya, waktu awal-awal tuh bisa lah ngerti dikit-dikit, tapi tetap nggak ngerti banget gitu. Tapi karena kita kan ada buku paket gitu, jadi dulu waktu tahun pertama rajin banget sama buku paket, kita translatein satu-satu terus ditulis. Jadi kayak belajarnya dari translatean Inggris kita gitu. Nah, terus kalau misalnya ada apa-apa tanya ke temen sih, lebih banyak tanya ke temen, terus temen yang bantuin. Sama satu lagi kan, aku kuliahnya jurusan fashion design kan, jadi kita lebih banyak praktek dibanding teori. Ujian pun kita rata-rata juga
gitu. Jadi kayak nggak ada masalah sih. Iya, Teori iya. paling cuma mungkin dari 10 pelajaran paling teori cuma 1 sampai 2 pelajaran gitu. Sisanya kita bikin baju, lebih ke praktek. Mm-mm. Oh ya syukurnya itu Iya. ya. Jadi kalau misalnya Iya, misalnya ambilnya kayak ekonomi gitu agak lumayan mati kan. bisnis gitu ya. Kayak Harus berjuang pasti banget sih. iya iya kayak perjuangan gitu sih pasti sih. Harus ambil international school kalau gitu ya lebih enak. Iya, makanya temanku kalau yang bisnis-bisnis gitu ngambilnya yang di Pengantar. kayak di Minchuan Daxue gitu ya, Iya, Minchuan Daxue di Taipei itu ya. Itu sih yang pengantarnya masih kayak agak bahasa Inggris gitu loh, pakai bahasa Inggris. Inggris gitu. Nah, berarti kemarin Vita waktu ke sana itu kuliahnya beasiswa atau maksudnya dengan funding sendiri gitu? Nggak beasiswa. Oh, nggak Jadi beasiswa. jadi kumpul rapat segala macam terus udah masuk. Nggak beasiswa. Oh, oke oke. Soalnya kan dengar-dengar di Taiwan banyak beasiswa nih kayak gitu. Maksudnya banyak banget lah gitu kayaknya offering beasiswa dari Taiwan gitu. Nah, Vita tahu nggak tentang beasiswa ini? Atau kalau nggak tahu, it's okay gitu. Kayak maksudnya pernah dengar-dengar Iya, iya. nggak tentang beasiswa? Kayak misalnya kalau mau dapat beasiswa tuh syaratnya apa? Kayak gitu. Pernah dengar nggak? Iya, aku share base dengan sekolah aku ya, universitas Ya, aku. ya, Jadi ya, aku ya. kalau di univ aku beasiswanya itu banyak macam. Jadi ada pertama itu beasiswa jurusan. Jadi mungkin kayak kalau misalnya nilai kita bagus, jadi kita sekolah dulu nih tahun pertama, semester pertama atau tahun pertama lupa. Jadi tapi nilai kita harus kejadian harus bagus, terus juga ranking peringkat harus berapa besar gitu. Nah di situ kita bisa apply beasiswa. Terus kalau misalnya emang dapat peringkat besar dari satu jurusan gitu, nah kita bisa dapat beasiswa. Nah terus kalau kedua juga beasiswa dari overseas student karena kan kita orang luar kan, terus kita punya satu organisasi orang luar gitu, overseas student kan. Nah di situ juga kita bisa apply beasiswa buat apa sih saingan sama mereka gitu. Nah tapi kalau misalnya overseas student itu dari semua jurusan, jadi benar-benar satu angkatan tuh semua jurusan. Terus bisa lihat peringkat kita di antara mereka gitu. Kalau misalnya nilainya bagus bisa dapat beasiswa dan Oh, peringkat. tapi harus sekolah dulu ya. Berarti bukan yang kayak tiba-tiba datang ke sana langsung free gitu. Berarti bukan kayak gitu beasiswanya. Enggak, kalau dari sekolahku sih harus belajar dulu satu semester sih kemarin. Semester. Oke, oke. Oke, oke. Nah, ini banyak teman-teman nih yang tanya nih. Kita coba lihat pertanyaan teman-teman dulu kali ya sebelum lanjut sama pertanyaan-pertanyaanku. Ini ada yang bilang titip salam aja Min gitu. Oke. Skip. Salam salam, balik. salam sendiri dong di sini. Oke, sip. Biaya karantina. Nah, kemarin kan Vita kan ke sana Iya. karantina kan ya, karena aku kemarin tahu Vita sempat ke Indonesia juga gitu kan. Nah, boleh cerita dong pengalaman karantina di sana berapa lama, terus ngapain aja selama karantina, striknya kayak gimana, tesnya berapa hari sekali, apakah 3 hari sekali atau seminggu sekali di PCR kayak gitu, terus biayanya berapa kayak gitu, boleh cerita? Oke. Jadi aku kemarin dalam 1 tahun itu ada pulang 2 kali kebetulan. Pertama itu waktu Indonesia masih COVID-nya tuh tinggi banget dan Taiwan masih blacklist, maksudnya masih merah di Taiwan gitu loh. Nah yang kedua tuh Indonesia udah COVID-nya case-nya udah nggak gitu banyak. Nah jadi Taiwan lebih oke gitu orang Indo. Nah kalau misalnya yang pertama itu karena Indonesia tinggi banget case COVID-nya, jadi Taiwan buat anak-anak pelajar Indonesia sama TKI-nya Indonesia, tenaga kerja Indonesia yang datang ke Taiwan, itu mereka subsidiin selama 2 minggu, 14 hari itu mereka bayar full, makan juga udah dapat dari mereka, jadi kita nggak perlu bayar 2 minggu. Nah, tapi kita, itu kan 14 hari 2 minggu ya. Nah, itu ditambah 7 hari karantina mandiri. Nah, jadi 14 hari pertama itu mereka subsidiin sama makan semua segala macam, tapi 7 harinya karantina mandiri itu kita bayar sendiri, jadi cari hotel gitu loh. Nah itu 7 hari karantina mandiri kita nggak boleh kemana-mana, cuman kalau misalnya mau beli makan boleh tapi langsung pulang. Jadi kayak iya nggak boleh kemana-mana, nggak boleh ke sekolah, nggak boleh kerja gitu. Jadi total 2 21 minggu. 2 minggu ya berarti ya.
3 minggu total, karena 2 minggu yang dari pemerintah, 1 minggu yang kita sendiri. Oh gitu. Jadi Nah, 20 itu tinggalnya di yang dari pemerintah itu dari pusat karantina pemerintah. Tapi kalau misalnya 7 hari terakhir itu kita cari hotel sendiri. Oh, bersih nggak pusat karantinanya? Berarti kayak bangsal gitu dong, kayak di Wisma Atlet gitu berarti. eh aku nggak tahu Wisma Atlet gimana sih soalnya, tapi kalau misalnya kita ya kalau misalnya bersih banget, jadi satu kamar satu orang gede gitu loh ke kamarnya, terus jadi kayak nggak sumpah gitu, terus semua lengkap, mereka kasih sabun, sampo, pemanas air, semua pokoknya fasilitasnya sangat lengkap gitu. Terus juga ada telepon kan kalau butuh apa-apa, dan sangat ketatnya gimana, kalau misalnya di Indo kan jamnya makan ya udah mereka taruh di depan pintu kita makanan, kapan kita mau ambil boleh gitu. Tapi kalau di Taiwan jadi mereka udah tentuin jam makan pagi, jam makan siang, sama jam makan malam. Nah itu jam berapa kamu harus ambil, jadi kayak di luar jam itu nggak boleh keluar gitu. Terus kayak kalau nggak ada apa-apa nggak boleh keluar, terus keluar harus pakai masker. Terus pokoknya sangat ketat gitu loh, kayak mereka nggak mau ketemu sama kita. Jadi pengurusnya tuh kayak takut ketemu sama kita, makanya misalnya kayak jam makan siang tuh jam 12 gitu kan. Mereka antar makanan jam 11, tapi kita nggak boleh keluar sama sekali gitu. Nah, terus di jam 12 bakal ada pengumuman, kalian boleh ambil makanan, baru kita boleh ambil. Kalau enggak, kita nggak boleh keluar gitu. Sedangkan kalau misalnya Indo, mereka antar makanan jam segini, kamu mau keluar jam berapa aja bisa. Bahkan aku ketemu orang yang ngantar makanannya pun nggak apa-apa gitu loh. Dan mereka nggak harus pakai masker, segala macam gitu. Jadi benar-benar ketat banget, tapi fasilitasnya oke gitu. Nah, itu yang dulu. Itu yang Kamar dulu. mandi dalam ya berarti ya? Kamar mandi di dalam. Di dalam. Kamar mandi di dalam. Oh. Itu yang dulu kan. Tapi sekarang peraturan baru karena Indonesia udah nggak masuk di zona yang bahaya bagi Taiwan. Itu karantinanya sekarang yang aku terakhir kemarin itu masih 14+7. Jadi 14 itu karantina isolasi banget, dan 7-nya itu karantina mandiri gitu. Nah, tapi karena Indonesia udah nggak masuk zona merahnya Taiwan, kita harus bayar sendiri, dan kita nggak di pusat karantinanya Taiwan. Jadi kemarin 14 hari pertama itu kita cari hotel sendiri. 7 hari terakhir juga cari hotel sendiri sih. Tapi 7 hari terakhir itu kamu nggak harus di hotel, bisa jadi misalnya kamu kosan sendirian gitu kan. Nah itu bisa karantina di kosan aja, nggak perlu cari hotel. Iya, terus biaya tuh tergantung sama hotel yang kita cari. Kalau misalnya kamu cari yang mahal, yang bagus, ya berarti biaya lebih tinggi. Tapi kalau misalnya cari yang standar itu ya biaya lebih bisa lebih rendah. Jadi tergantung kita carinya gitu loh. Nah kalau misalnya yang aku kemarin satu harinya tuh berapa ya? Tapi kalau misalnya dihitung 14 hari itu langsung 35.000 NT, itu sekitar 17 juta. 2 minggu itu ya berarti. 2 minggu. Juta, Udah minggu. termasuk makan. Mahal juga ya. Nah, itu kalau itu kalau misalnya kita student dan kita bisa itu kalau misalnya kita student, kita bisa apply minta pemerintah subsidi, cuman dia nggak akan kasih kita full gitu. Jadi kalau student kita bisa apply subsidi pemerintah, dan dia bisa kasih 1 hari 1.000 NT gitu. 1.000 NT itu 2 minggu, tapi dia cuma kasih selama 2 minggu doang, karena kan 2 minggu itu yang karantina ketat gitu kan. Jadi 14.000 NT 2 minggu. Jadi itu berarti berapa? Sekitar 7 juta. Jadi kita bayar sendiri murni, kalau aku kemarin bayar sendiri murni 10 juta. Ya masih oke lah ya kalau 10 Tapi juta. itu baru 2 minggu pertama. Masih ada yang 7 hari lagi, karena aku kebetulan juga kayak masih ada 1 minggu lagi. Gimana tuh yang 1 minggu lagi gimana tuh? 1 minggu lagi tuh kita bayar full sendiri sih. Itu seharinya 600.000. Seharinya 600.000 dikali 7 hari. Oke, sekitar 4.200.000 lah ya. Berarti ya 5 juta lah ya, kurang lebih ya kayak gitu. 5 juta. Oke. Berarti 5 juta tambah 10 sama aja 15 juta ujung-ujungnya ya. Berarti kurang lebih. Kalau nggak ada subsidi 20 juta lah ya karantina. Iya, 20 jutaan. Oke. Sampai sekarang masih berlaku peraturan itu kalau misalnya ke Taiwan? Atau sekarang udah ringan? Karena kalau
di Taiwan, kalau di Eropa kan udah enggak tuh. Cuman yang penting kayak udah vaksin 3 kali, vaksin 2 kali yang di-approve sama WHO, sama European Union kayak gitu, terus kayak udah oke gitu. Nah, apakah di Taiwan gitu juga nggak kalau misalnya kita udah vaksin gitu? Atau tetap semuanya tetap harus quarantine? Oh, jadi kalau yang sekarang, yang kondisi sekarang tetap harus karantina, tapi Taiwan udah ngurangin waktu karantinanya. Jadi dari awal 14 plus 7, jadi sekarang jadi 10 plus 7. Jadi 10 hari karantina pemerintah, 7 hari karantina mandiri. Jadi total 17 hari, masih tetap Ya, lama. masih lama juga sih, Iya, tentunya nggak lama. mungkin sih kalau mau traveling ke sana, nggak mungkin ya. Harus kalau nggak Iya. sekolah emang kerja ya berarti ya. Oh, Iya, karena iya. sekarang nggak bisa dibuka. Jadi buat orang yang mau travel ke Taiwan, nggak bisa. Taiwan nggak terima gitu. Kayak Jadi China ada persis kayak China, ya ampun ya. Jadi kalau misalnya mau ke Taiwan, kalau misalnya ada yang urusan sekolah atau kerja atau urusan bisnis gitu. Oke. Tapi orang-orang di sana udah nggak pakai masker ya katanya. Udah nggak, di luar-luar udah nggak seberapa pakai masker ya. Enggak, sekarang tetap pakai masker sih. Oh, masih Kan- pakai masker ya. Iya, sebelumnya memang Taiwan punya COVID case-nya tuh nggak banyak, bahkan sampai 0 gitu setiap hari, misalnya 0, 1, 2, cuma 2 orang dari satu Taiwan gitu loh. Nah, Tahu tapi banget tetap, ya, ya ampun. iya, Gila tapi banget. tetap mereka pakai masker, mereka takut gitu loh, karena kan tetap di mana-mana COVID masih 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 rame-ramenya kan, apalagi masih banyak kayak orang yang ke Taiwan, keluar Taiwan, datang Taiwan gitu, jadi mereka tetap takut. Nah, mereka masih pakai masker. Terus sekarang case-nya Taiwan kayak ada 150-an gitu, jadi tetap makin takut kan, jadi tetap harus wajib masker, dan Taiwan sekarang udah lumayan ketat lagi sih. Kemana tetap ketat peraturan buat COVID gitu. Oke. Karantinanya sekarang terus kayak waktu karantina itu di PCR sering-sering nggak? Atau kayak ya waktu awal sama akhir doang atau gimana? Kalau yang aku kemarin terakhir pulang, jadi aku terakhir pulang kemarin bulan Februari, datang ke Taiwan lagi bulan Februari akhir. Nah itu kita sampai Taiwan, itu langsung di PCR, terus keluar hasilnya 1 jaman gitu kan. Udah keluar hasilnya, terus kalau misalnya boleh kita langsung dibawa ke hotel gitu, tempat karantina. Kalau misalnya kalau misalnya negatif kan. Nah terus di tempat karantina kita dibekalin dikasih buat antigen mandiri gitu loh. Oh. Jadi 4. Nah selama karantina itu kan 21 hari, 3 minggu kan. Nah itu berapa hari sekali kita antigen, berapa hari sekali kita antigen. Terus di hari ke-14 itu di PCR sekali lagi gitu. Jadi total kemarin aku pulang 21 hari, 2 kali PCR, 4 kali antigen. Oh my god, bahaya banget. Iya, ketat itu. Oh my god, iya dia kayak ditusuk-tusuk terus hidungnya, ya ampun. Iya. Lumayan ya. Aduh, kok nggak ada sekolah online nggak sih di sana sebenarnya? Ada sekolah Ya. online nggak? Ada bisa. ya? Jadi misalnya Bisa ya. buat kita overseas student, kalau misalnya misalnya aku kemarin pulang Indo kan, terus aku nggak pengen balik ke Taiwan lagi, pengen di Indo aja, itu kita dikasih online class gitu, bisa dari sekolah bisa, dikasih pertimbangan buat online class. Oh, oke. Kenapa kok nggak milih online class aja? Kan maksudnya nggak perlu quarantine, terus enak di Indo gitu. Nggak mau ya? Nggak enak ya? Karena udah jauh-jauh kita sampai Taiwan kan, sayang gitu kalau misalnya kuliahnya di Indo. Terus kan aku juga berhubung jurusannya desain, jadi kan perlu banyak ngerjain barang gitu kan dibanding belajar doang. Terus kalau di sekolah kan lebih convenient gitu, ada ruangan jahit segala macam. Oh iya sih. Iya. Iya sih, karena sekolahnya banyak praktek ya. Iya, praktek. Terus aku juga udah tahun ke-4 kan, nanti buat graduation sayang kalau di Indo. Iya sih, kayak masa graduasinya di depan Zoom gitu ya kan? Iya. Kayak aduh nggak afdol aja gitu Iya, ya. Iya. Bentar, ini apalagi? Sebentar. Ini nih, ada yang tanya nih katanya. Sebentar. Nah, nih. Cara ke Taiwan susah nggak sih? Terus apa aja yang harus disiapin? Nah, jadi dulu waktu pertama kali mau ke Taiwan tuh susah nggak sih? Atau mungkin kayak sekarang ini kali ya, kayak dokumen apa, atau mungkin harus vaksin atau apa yang perlu disiapin tuh kalau mau ke Taiwan sekarang? Kalau misalnya buat kerja, aku juga kurang tahu. Tapi kalau misalnya kan di sini aku masih student ya, masih pelajar.
buat daftar ke Taiwan gak susah sih. Terus banyak kan dari kita kan kita pasti punya agent di Indo kan. Jadi dia yang bantu daftar, bantu ngurus. Nah, terus biasa yang diminta itu tunggu sorry. Kalau misalnya fokus, kalau misalnya buat datang di sini kan biasa agent minta minta data-data kita kan. Nah, itu biasa paling raport SMA, terus ijazah gitu-gitu sih, nggak sesusah itu. Jadi kita kasih data-data yang ke mereka, terus juga apply visa biasa juga dari agent, terus bisa langsung masuk sih. Kalau masalah vaksin, kayaknya aku nggak tahu sih, cuman kayaknya sih nggak perlu harus vaksin baru datang ke sini. Kayaknya bisa tanpa vaksin. Soalnya waktu aku dari Indo mau datang ke Taiwan, mereka nggak minta sertifikat vaksin gitu loh. Jadi kayaknya tanpa vaksin bisa sih. Kalau aku nggak salah. Iya. Terus kalau oke. Karena kalau kayak Singapura sekarang ya kan sebenarnya bordernya udah buka nih, Singapura udah bisa pergi gitu kan, Eropa juga udah bisa pergi, London, cuman mereka syaratnya harus vaksin gitu. Kalau nggak mau karantina sih mereka harus vaksin. Tapi kalau di Taiwan soalnya vaksin nggak vaksin karantina gitu ya, jadi nggak ada syarat vaksin. Tetap karantina, iya, dan lama karantinanya. Iya. Dan nggak bisa jalan-jalan gitu ya. Ini ada yang tanya tiketnya mahal nggak kalau sekarang? Kayak kisaran berapa tiket? Tiket itu tergantung pesawat yang kita pilih ya. Kalau misalnya dari yang biasa aja itu kan Scoot tuh sekali jalan bisa 3 jutaan sih. Kalau sekarang ya kayaknya. Terus kalau misalnya pesawat yang rada bagus itu kan Eva Air atau China Airlines kan. Nah itu kemarin beli, kebetulan China Airlines itu satu kali jalan 6 juta. Jadi PP 12 juta. Oke. Jadi tergantung ya. Berarti ya, tergantung pesawat. 12 juta mahal nggak sih? Kayaknya dulu kalau ke Taiwan sekitar 7 jutaan nggak sih PP, seingatku? Tergantung sih, kalau naik Scoot bisa 7 jutaan, tapi Scoot itu dia harus transit Singapura gitu baru Taiwan. Sedangkan kalau kemarin China Airlines dia dari Jakarta direct langsung ke Taiwan gitu. Jadi makanya dia lebih mahal. Iya. Oke, sip. Ini ada lagi nih yang tanya nih, katanya nih persiapan bahasa katanya. Nah, persiapan bahasanya sama pendaftaran masuk kuliah dan suka duka kuliah di Taiwan, apa suka dukanya katanya. Terus persiapan bahasa tadi kayaknya udah dibahas dikit ya. Kayaknya nggak perlu yang gimana-gimana, yang penting lebih ke ngumpulin portfolio ya tadi ya katanya kan ya. Itu buat daftar masuk sekolah. Oke. Nah, persiapan bahasanya berarti harus sampai kayak gimana nih? Sama suka duka kuliahnya nih gimana? Persiapan bahasa, kalau dari aku kemarin waktu awal datang ke Taiwan, Mandarin belum gitu lancar sih, tapi kita bisa at least bisa ngobrol sama orang dulu gitu, masih basic banget kan, bisa pesan makanan segala macem. Nah itu bisa survive aja sih, cuman bakal lebih bagus kalau misalnya emang dari awal kita udah prepare Mandarin sebelum datang ke Taiwan gitu. Karena gimana pun kita sampai sini tetap harus adaptasi kan. Kita tetap harus cari teman segala macam. Kalau misalnya bahasa Mandarinnya udah bagus, udah lancar kan, otomatis semuanya bisa lebih lancar gitu, cari teman segala macam. Nah kayak gitu sih. Cuman kalau misalnya nggak bisa ya pelan-pelan belajar di sini harusnya tetap bisa kekejar sih. Cuman harus ada effort buat belajar. Terus apalagi pertanyaannya? Terus suka duka katanya, suka duka kuliah di Taiwan. Nah, suka duka kuliahnya apa nih? Suka duka kuliah di Taiwan. Sukanya dulu ya biar termotivasi. Iya, set. Jadi duta Taiwan, habis gini kita panggil KBRI Taiwan gimana ya? Oke. Apa nih sukanya? Karena culture Indo sama Taiwan kan beda. Jadi di sini belajar culture mereka tuh oke sih, kayak kita jadi kenal culture mereka gitu kan. Jadi gimana ya? Kalau misalnya tahu mereka di sini gimana gitu dibanding Indo gitu kan beda kan. Nah terus kayak dia bisa belajar yang baru lah gitu, bisa dapat something yang baru gitu. Terus belajar lebih mandiri pasti, karena udah sampai keluar tuh pasti jauh lebih mandiri dari di Indo sih menurut aku. Terus
Sukanya bisa Mandarin termasuk suka ya. Iya. Iya. Suka banget sih sekarang karena kayak Mandarin itu bahasa dengan penutur terbanyak di dunia sekarang itu. Iya. Karena kan ya kayak rakyatnya aja berapa gitu kan. Maksudnya rakyat Cina itu kan berapa. Udah gitu kayak di mana-mana ada orang Cina. Even di negara yang kita kayak ya negara antah berantah aja ada orang Cina, orang China gitu di sana. Jadi ya emang penting banget sih bahasa Mandarin penting banget sih. Iya. Terus apa lagi ya? Dapat pengalaman karena Indo sama Taiwan lumayan beda, kayak semuanya lumayan beda gitu. Dari kalau misalnya di Taiwan kan bisa part time segala macam gitu kan, sedangkan kayak kalau misalnya di Indo belum tentu bisa. Nah, dapat pengalamannya tuh banyak banget di Taiwan, kayak beda dari Indo gitu pengalamannya. Boleh diceritain nggak? Kan tadi kan bilang katanya ada perbedaan budaya, beda culture, sama banyak belajar. Nah, beda culture-nya itu apa sih gitu? Beda culture-nya itu apa sih? Dan mungkin kayak hal yang paling banyak dipelajari itu apa kemarin itu? Kalau misalnya beda culture, mungkin karena kita udah dari kita emang orang Indo kan, dari awal sampai dari lahir sampai gede itu di Indo. Nah, sudah kebiasa sama kehidupan di Indo, terus pas datang ke Taiwan itu lumayan beda. Jadi misalnya kayak dari orang-orang sekitar aja ya, dari orang-orang sekitar kan kayak misalnya di Indo orangnya ramah-ramah gitu, sedangkan kalau di Taiwan lebih, mereka baik tapi gak akan yang mulai duluan sih kalau dari yang aku lihat ya. Mereka yang kayak baik tapi bukan yang ramah gitu, yang kalau nggak kenal nggak akan ajak kita ngomong gitu. Nah, jadi kita adaptasi ke orang-orang sekitar kita gitu. Itu satu. Culture-nya udah beda. Maksudnya dari yang ramah sama yang gak gitu ramah. Jadi kita kayak bisa belajar gitu loh buat adaptasi. Apakah putus? Iya. Oke. Kembali. Oke. Udah. Gimana? Iya. Terus pertama adaptasi kan culture-nya beda. Terus yang kedua, mungkin dari sekolahnya juga beda sih. Kayak gimana ya jelasinnya? Gimana? Di sana kayak sekolahnya lebih rajin gitu kan daripada orang Indo gitu, maksudnya kayak daripada sekolah di Indo, atau lebih gampang malah kayak gitu? Kurang lebih sih sebenarnya. Cuman kalau misalnya di Indo kayaknya lebih banyak yang ambis gitu sih. Tapi kalau misalnya di Taiwan lebih yang ya udah aja gitu, sekolah ya udah sekolah. Itu dari sekolahku ya. Terus sekolah juga mungkin karena aku sekarang kan overseas student gitu, orang luar yang belajar di Taiwan gitu kan. Jadi kayak kita mungkin punya banyak organisasi segala macam. Terus kalau misalnya bisa ikut ini ikut itu gitu loh, yang mungkin kalau misalnya di Indo belum tentu bisa gitu. Maksudnya kalau misalnya kita di sini kan rata-rata ketemunya orang Taiwan semua gitu. Jadi sekali kita datang ke organisasi orang Indo itu rasanya beda banget gitu, kayak dapat sesuatu beda gitu. Iya. Oke. Kayak udah biasa ketemu orang Taiwan kan. Terus culture apa lagi ya? Taiwan kan orangnya jujur segala macam gitu kan. Jadi kayak sangat beda dengan Indo sih. Maksudnya kalau orang jujur gitu ya berarti. Tapi benar, maksudnya nggak itu loh. Jadi kayak kita di sini lebih merasa aman lah, terus lebih enak juga gitu, kayak mau ngapa-ngapain enakan gitu. Terus terus Taiwan punya pemerintahan dan apa sih, kayak peraturan pemerintahannya tuh sangat jelas sih. Jadi kayak kalau misalnya ada apa-apa tuh sangat gimana ya, kayak karena dia kayak kita udah ini nggak boleh gitu. Sedangkan kalau misalnya di Indo kan masih kayak nggak tahu sih sebenarnya. Iya.
Iya, aku paham sih. Maksudnya kalau di Indo kan kadang abu-abu ya gitu, kayak Masih maksudnya abu-abu ya, ini masih benar-benar. bisa nego nggak sih kayak gitu kan? Sebenarnya Iya, kayak iya. ya udah kalau misalnya agak salah nego lah gitu, kayak tolong dibantu Hmm, gitu ya kan? Kayak hmm. maksudnya tolong Kalau di dibantu. Taiwan jelas gitu. Iya. Iya. Oke. Kalau dukanya nih di Taiwan, nah tadi kan masih suka tuh. Kalau dukanya apa nih dukanya? Dukanya yang paling nomor satu sih homesicknya susah. Pasti kita kangen rasa Kamu orang keluarga Indo. besar sih soalnya berberapa ya? Bertujuh ya apa ya kamu ya sekeluarga ya? Apa? Kamu sekeluarga bertujuh bukan? Iya. Iya, setuju. Iya. Iya, makanya. Ya pasti homesick ya, pasti sepi ya berarti ya. Iya. Jadi pertama tuh homesick kan pasti tetap kangen kangen keluarga gitu sama kangen mungkin makanan Indo juga bikin kangen banget sih karena kita udah lama di Taiwan gitu kayak pengen craving makanan Indo biasanya kan ya. Terus Hmm. iya homesick sih. Terus apalagi karena sekarang kan lagi pandemi kan kita lebih susah pulang gitu, lebih banyak yang nggak pulang gitu kan, jadi itu lebih lama nggak ketemu keluarga, lebih kangen lagi. Itu satu. Oh, Kedua, dukanya mungkin pas awal-awal datang itu susah adaptasi sih, susah adaptasi sama Taiwan gitu, susah nangis adaptasi. sama kali kayak nangis Nggak gak? pernah, Kayak oh berat kali hidup ini keras kayak gitu. ya pernah sih, pernah. Itu enggak Mandarin ya. gak lancar tadi kan ya, mungkin karena Mandarin gak lancar jadi kayak takut gitu loh, aduh bisa ngikutin gak gitu, jadi kayak iya susah susah buat sekolah juga nggak gitu ngerti kan maksudnya ngomong apa gitu, jadi Iya, lumayan susah adaptasi gitu, sama belum kenal banyak orang Taiwan gitu, jadi kayak ya udah lingkungan kita orang Indo ini terus yang kayak takut banget gitu. iya kayak TBL gitu ya. Iya. Susah adaptasi. Setelah berapa lama tuh mulai kayak maksudnya ngerasa kayak secure gitu kan? Awal-awal kan pasti insecure kayak wah ini aku di sini bisa survive gak kira-kira orang Taiwan aku ajakin ngomong ngerti nggak ya kayak gitu-gitu kan. Nah setelah Iya. berapa lama tuh mulai pede, mulai kayak enjoy lah life di sana. Kayaknya satu semester udah bisa sih, satu semester udah mulai bisa adaptasi. Kalau dari aku Oke, sendiri, balik ke orang juga kan ya. Kalau dari aku sendiri kayaknya satu semester udah cukup. satu semester ya. Oke. Itu ada yang tanya ikut kelas lokal apa internasional? Kakaknya tadi ikut kelas lokal ya. Jadi apa ngomongnya pakai bahasa Pakai Mandarin bahasa full Mandarin, gitu. sebenarnya bahasa Mandarin. Yes, pengantarnya bahasa Mandarin. Oke. Ada lagi yang nanya nih. Bentar. Aduh, banyak banget nih yang tanya nih. Aduh, bentar. Kita pilih aja ya. Oh, ini katanya bentar ya. Ada lagi pendapat narasumber tentang financial dan sistem sewa tempat tinggal. Kayaknya ini maksudnya biaya hidup gitu ya. Biaya hidup di Taiwan itu sebulan kurang lebih berapa gitu. Kayak misalnya mungkin boleh dikasih tahu ya, mungkin nggak harus spesifik gitu, range aja gitu ya. Maksudnya di Kaohsiung gitu ya. Kalau di Taipei mungkin agak sedikit lebih mahal ya. Tapi ini mungkin karena kita di Kaohsiung, jadi ya jawabnya di Kaohsiung. Sebulan biaya hidupnya berapa, sewanya berapa, kayak gitu ya. Mungkin kayak kosnya berapa, sama uang sekolahnya mungkin per semester itu kalau boleh tahu range-nya berapa, kayak gitu. Iya. Jadi yang kayak Cici bilang tadi, kalau di Taipei pasti lebih mahal karena Taipei kan ibu kotanya Taiwan kan. Nah, di Kaohsiung lebih murah biaya hidupnya. Kalau misalnya aku sendiri, itu sebenarnya juga balik-balik ke orang-orang juga sih, kayak apakah bakal spend money banyak gitu per bulan ya. Yes. Tapi kalau aku jarang, nggak gitu sering keluar, tapi tetap ada keluar seminggu berapa kali gitu. 1 bulan 5 juta cukup, 5 juta cukup, tapi itu belum termasuk uang kosan sih, itu buat makan. So, itu uang jajan berarti. Iya, buat makan sama Uang jajan. hidup sehari. 5 juta cukup. Nah, itu udah Terus hidup enak lah ya gitu, nggak hedon tapi hidup enak lah ya, kayak yang kosan mirip juga banget juga kan. karena di sini sekali makan, kalau misalnya kita di kota gitu, sekali makan 70.000 sih, sekitar 50 sampai 70.000. Tapi kalau misalnya di mall mungkin lebih mahal lagi, bisa sampai 100.000. Iya. Kurang Kalau lebih kayak di Jakarta. ibu apa? Kurang lebih kayak di Jakarta nggak sih sebenarnya? Iya, kurang lebih di Jakarta. Iya, benar. Itu di Kaohsiung. Terus iya. Nah, kalau misalnya kosan itu aku
punya aku satu bulannya tuh 2,5 juta, tapi kita satu kamar berdua. Jadi aku ada roommate sekarang. Satu Dua kamar juta berdua. setengah tuh murah nggak sih kayak? Murah, tapi karena kita berdua. Jadi Oh, kayak satu kamar ini 5 juta sebenarnya, tapi karena kita berdua bagi dua jadi 2,5 juta. Nah, tapi kalau misalnya buat tinggal sendiri ya, range harga di kota itu biasanya 3 juta sampai ada sih 3 juta sampai 5 juta. Lihat kita mau sebagus apa dan tempatnya convenient apa gitu. 3 sampai 5 juta oke. per bulan. Oke, jadi sebulan itu kurang lebih ya nih tadi aku summary untuk hidup ya, maksudnya makan, terus kayak belanja bulanan ya, sabun lah, apa semuanya itu, sama tempat tinggal kurang lebih 7 sampai 10 juta lah ya, tergantung Iya. tergantung tinggal di mana, mau tinggal sendiri atau berdua, tapi range-nya 7 sampai 10 kurang lebih gitu ya. Ya. Iya. Oke, Sama oke. satu, kalau misalnya kita student gitu kan, kita bisa tinggal di asrama sekolah. Kalau misalnya kita tinggal di asrama sekolah itu lebih murah. Itu kemarin aku satu semester 5 juta doang. Itu satu semester. Jadi itu bisa Wow, hemat banget. 5 juta. Iya, Iya. hemat sih itu. Hemat Nggak sampai banget. Cuma, sejuta ya. tapi itu asrama kan. Asrama ya tinggal sama orang lain gitu. Kita satu kamar berempat kemarin. Oh, nggak enak lah ya kalau Hemat sama juga teman kan tuh anak. banyak banget. Iya. Iya, iya. Sama Bersih nggak satu tapi lagi. kalau gitu nggak kalau asrama? Asrama, Bersih. tergantung kita dapat roommate-nya gimana. Kalau misalnya roommate-nya bersih, oh berarti kita bisa bersih juga gitu. Tapi kalau misalnya dia berantakan, ya kamarnya jadi nggak enak gitu. Bisa berantakan, tapi bisa pindah sih, bisa request. Oh gitu. Oke. Nah ini cari kosan kan berarti kan di luar kan sama teman, berarti emang kayak udah temenan baru yuk kita kos bareng gitu ya berarti ya. Iya. Kita udah kenal, terus kita udah saling tahu kan kayak biasa kita maksudnya kayak jalan hidup gimana gitu. Terus kayak kebiasaan kita juga udah oke gitu, sama-sama cocok lah. Terus bersih juga kan orangnya, oh ya udah bisa gitu. Terus kita juga deket kan emang dari awal. Orang mana kalau boleh tahu roommate-nya? Orang Taiwan. Oh gitu ya, berarti Iya. kayaknya setiap hari Jiangzhongwan dong berarti ya. Iya, bisa improve Mandarin sekalian. Oh iya benar-benar. Ini berarti dia lagi denger dong berarti ini. lagi Oh, buka. Maaf ya mengganggu ya roommate-nya Vika. Vika sampean kita. Ya ampun. Iya. Oh, kalau uang sekolahnya satu Kalau semester sekolah, aku kan sekolahnya bukan sekolah negeri kan. Biasa sekolah negeri relatif lebih murah dibanding sekolah yang kalau bukan negeri. ini apa Swasta. 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 Ya. Ya, jadi sekolahku swasta. Nah, lebih mahal itu 60.000, kurang lebih 60.000 NT, sekitar hampir 30 juta sih per semester. Oh, per semester 30 juta. Oh, lumayan mahal ya berarti. Hampir 30 Kayaknya juta. dulu temanku nggak semahal itu kayaknya temanku. Kalau misalnya negeri lebih murah. Iya, Kurang kayak tahu, mungkin tapi kayaknya nggak beda jauh banget juga sih. Oke, 30 juta 1 tahun atau 1 semester? 1 semester. 1 semester. Oh, lumayan mahal ya. Kalau dibandingin Cina lumayan mahal sih. Kayaknya kalau di Cina nggak sampai segitu loh. Di Cina tuh murah banget sih sekolahnya, kayak karena mungkin sekolah negeri juga ya, dan kan kayak banyak beasiswa gitu ya. Banyak beasiswa ya. Di China. Kalau di Taiwan juga banyak beasiswa sih sebenarnya, kalau misalnya mau beasiswa dicari, ya murah. kayak bisa cari. 30 juta 1 semester itu berarti 1 bulannya kurang lebih berarti 5 jutaan ya berarti ya. 5 juta ya. Jadi ya, benar 5 juta ya berarti ya. Cuma sebenarnya kalau di Taiwan kan kita ada libur panjang summer sama winter gitu kan. Jadi 1 semester kalau dihitung-hitung paling sekolah cuma 4 bulanan, 4 sampai 5 bulan doang. Nggak sampai karena kita ada libur kan. Iya. Oke. Berarti untuk recap tadi, untuk biaya hidup 1 bulannya sama tempat tinggal 7 sampai 10 juta. Kalau uang kuliahnya, uang sekolahnya, tuitionnya, kalau sekolah swasta 30 juta 1 semester, tapi kalau sekolah negeri mungkin bisa lebih murah, rendah. Gitu lebih murah. Ya. Dan bisa ada beasiswa juga kalau misalnya pinter gitu ya. Dan harus cari. Yes. Kayak harus niat gitu ya. Oke. Nah ini ada yang tanya nih.
ini ada yang panik nih nanyanya nih, sebentar. Ini dia nanyanya, berarti nggak mesti tes TOCFL sama HSK nangis-nangis? Apa dulu Kak Alvita pakai sertifikat TOEFL atau IELTS nggak kayak gitu? eh Bentar ya. Oke. Kalau aku kayaknya tuh tetap balik-balik ke sekolah kita sih. Terus sekolah univ yang kita mau daftar gitu, mereka syaratnya apa aja. Terus kebetulan univ aku kemarin nggak perlu gitu. Cuman kalau misalnya kamu ada sertifikat, boleh ya udah tambahan aja gitu loh supaya dapat nanti lebih bisa kayaknya lebih ada nilai plus lah gitu buat daftar sekolah. Itu balik-balik ke sekolah masing-masing sih. Oke, ini kayaknya mau tanya beasiswa bukan ini kayaknya. Kalau beasiswa tergantung beasiswanya sih. Kayaknya masing-masing beasiswa juga punya syaratnya sendiri-sendiri. Cuman setauku di Taiwan HSK diterima. Diterima nggak sih HSK di Taiwan? Diterima. Masih Diterima kepake kan? kok. Ya, HSK. Masih kepake. Jadi cari tahu di sekolah aja gitu kalau misalnya udah punya target sekolah kan. Iya, iya, iya. Iya bener sih. Kalau misalnya mau belajar dulu juga bisa belajar di SETA sih sebenarnya ya kan. Iya. Kita kan ada HSK gitu. Ya Kita harus ada kelas Taiwan juga nih gitu. tradisi. Ya. Tetap harus ada bekal Mandarin. Karena kalau nggak nggak bisa ngomong, nggak bisa cari makan. Iya. Ya, memang sih. Iya, lebih enak kalau bisa Mandarin. Iya. Oke, ini pertanyaan terakhir deh ya. Ini udah jam 9, ini banyak banget nih yang nanya nih ya. Aduh, bentar. Ini, nah nih. Biaya pendaftaran kuliah sama visa nih. Nah, ada yang tanya, visa. Kalau visa berapa sama pendaftaran kuliah tadi di bawahnya ada. Jadi kalau visa berapa dan visanya bisa untuk kuliah dan kerja nggak kalau di Taiwan kayak gitu? Biaya visa dulu ya. Kalau misalnya visa, karena mungkin aku waktu awal itu diurusin sama agent kan, jadi kurang perhatiin sih berapa visanya. Cuman kan itu visa buat pelajar itu biasa cuman per 1 tahun atau 1 semester, aku lupa sih. Nah itu kita udah punya visa masuk sini, terus sampai di sini kita harus perpanjang visa kalau nggak salah setiap tahunnya gitu. Nah setiap tahunnya biayanya nggak mahal sih, kayaknya 250.000 aja daftar online sendiri udah bisa perpanjang visa gitu. Jadi nggak ribet. Jadi murah ya, visa Taiwan cuma 250.000, murah sekali. Itu kan kalau kita udah jadi studentnya kan, maksudnya udah visa iya, terus buat iya. perpanjang gitu, buat perpanjang. Terus urusnya juga nggak ribet, cuman kayak daftar online aja gitu. Terus apa tadi pertanyaannya? Visanya bisa buat kerja ya berarti ya? Jadi kalau misalnya kita punya visa student, itu kan kita visa sekolah tuh. Buat kerja yang beneran kerja nggak bisa, tapi kalau buat part time bisa. Kita di sini student boleh part time. Iya. Oke, mungkin boleh ceritain kali ya, part time itu berarti seminggu berapa jam, terus mungkin kayak kerjaan apa aja contohnya, yang kayak yang part time itu contohnya kerjaan kayak mungkin apa aja, mungkin boleh diceritain mungkin. Iya, part time. Jadi syarat buat kita part time itu kita harus ada working permit gitu. Jadi itu daftar online, terus itu berlaku berapa lama, dan kita bayar kalau nggak salah cuma 50.000 doang sih. Tapi kita harus daftar gitu. Nah itu kalau udah ada working permit, kita boleh kerja di mana aja sih. Jadi kayak boleh daftar. Nah biasa kalau misalnya part time buat student sih kerjanya tuh mungkin bisa jadi mungkin pelayan gitu, terus atau mungkin cuci piring gitu ada, terus juga mungkin jadi barista gitu-gitu tetap ada sih ya, atau translator bisa juga. Jadi kalau sendiri kerja apa nih, kan part-time kan sekarang juga? Iya, aku ada part time sih. Aku kebetulan 2 tempat part time, satu kerja di tempat es krim, satu lagi di toko resto makanan gitu. Nah tempat es krim kerjaannya ya cuman kayak orang beli es krim terus kita kasih es krim gitu sih, jadi lebih nggak susah. Terus gaji dia 1 jamnya 75.000 per jam. Iya. Lumayan lah ya. Lumayan. 75.000 per jam. Nah terus satu lagi di tempat resto. Nah resto itu ya kita siapin makanan mereka, terus selesainya kita harus beres-beres. Cuman nggak perlu masak gimana, cuman perlu kayak siapin aja gitu.
satu jam itu gajinya 85.000. Oh gitu. Nah, seminggu boleh kerja berapa jam Vita kalau part time gitu? Seharinya boleh 8 jam. Jadi kayak full time dong kerjanya Iya, berarti boleh. sehari. Oh, ya itu nggak part time banget ya berarti ya. Kayak maksudnya Kita ngomongnya part-time boleh. sambil sekolah kan, jadi kayak cari waktu Iya. luang kerja. Karena kan kita kalau sekolah nggak bisa setiap hari kerja gitu. Oh, gitu Iya. ya. Oh, oke oke Standar oke. gajinya Berarti kalau Hmm? kenapa? Sorry. Standar gajinya Taiwan buat part-time itu paling kecil 75.000 sekarang. Minimum wage ya berarti ya Ya. 75.000 ya. Jam ya. Oke oke. Itu berarti kalau misalnya kerjanya rajin tuh bisa biaya hidup sendiri lah ya, malah mungkin bisa Iya. surplus kali ya, berarti bisa Ya. nabung kali ya. Teman-teman aku sekarang banyak sih yang kayak buat biaya hidupnya mereka di sini itu dapat dari uang part-time-nya gitu. Oke oke. Jadi kayak maksudnya sambil belajar, sambil kerja kayak gitu ya. Ya enak sih ya kayak gitu. Kalau di Indonesia kayaknya juga banyak sih yang part time gitu jualan-jualan online. Kalau di sana bisa jualan online gitu nggak? Kayak Ada. jualan online. Ada. Tetap ada yang jualan online. Oh, Baju oke. gitu. Sip. Oke, itu pertanyaan tadi terakhir ya. Thank you Vita untuk hari ini. Iya, thank you. Masih banyak sebenarnya pertanyaannya, tapi ini karena udah malam yang belum terjawab. Nanti kita kumpulin ya. Mungkin ntar kita ada sesi selanjutnya lah. Ntar kita kapan-kapan, ntar aku mungkin bisa undang Vita lagi atau mungkin Ya, boleh. ada narasumber dari teman-teman yang lain kayak gitu. Ntar pertanyaan yang belum ini tadi aku pilih pertanyaan yang relate, soalnya kalau pertanyaan tentang beasiswa dan lain-lain kebetulan karena nggak relate ya, karena mungkin kita bukan anak beasiswa, jadi nggak aku jawab ya tadi kayak gitu. Oke. Ini sebelum kita selesai, biasanya di akhir kita ada pertanyaan buat yang benar nanti akan dapat diskon les nih ceritanya gitu ya. Jadi pertanyaannya tadi yang ikut dari awal mungkin yang tahu ya, Vita ini kuliahnya di mana? Ayo, siapa yang tahu? Vita kuliahnya di mana? Ayo, bulan jawab. Kayak susah nih pertanyaannya. Susah ya? Susah kah? Aduh, ini kenapa gak ada yang jawab? Guys, ada nggak? Jangan keluar dulu. Vita kuliahnya di mana? Ada yang tahu nggak? Aduh, gak ada yang tahu kah? Ini nggak ada yang ikut dari awal kah ini tadi? Bentar, kita lihat. Vita kuliah. Nah, tuh Susanti. Nah, tuh oke. Oke, nih baru muncul semua nih di Kaohsiung. Betul, congrats Susanti sama Julio Ignatius. Susanti sama Julio Ignatius. Oke. Sip. Satu lagi. Apa lagi ya? Satu lagi. Oh, Vita kerja part time di mana tadi? Di tempat apa? Terakhir nih tadi. Yang baru join pun bisa jawab. Vita di mana nih? Dia sekolahnya. Kerja di mana? Lupa. Kerja part time di mana? Iya. Ayo, inget nggak? Es krim dan restoran tuh Jonathan Kevin. Oke, udah kita udah dapat pemenang nih ya. Es krim dan restoran. Oke, sip. Ntar aku capture dulu deh ya. Ntar pasti aku diminta bukti nih sama orang finance. Bentar, takut. Capture kayak gitu. Iya, ini siapa nih? Mana buktinya? Kayak gitu, fix kayak gitu. Oke, sebentar. Sebentar. Ini aku capture sembarang lah ya pemenangnya, ntar yang beruntung ke capture lah pokoknya. Oke, thank you banyak Vita untuk waktunya. Thank you juga. Ini kamu fix banyak fans habis gini, dari tadi banyak banget yang ngomong cantik banget, manis banget kayak gitu. Kalau aku tiap bulan udah nih, kalian gak pernah bilang aku cantik manis ya. Habis gini aku ngambek gak muncul lagi. Thank you. Ya. Oke, thank you banyak ya Thank Vita you juga kesempatannya, Chat juga yang udah join. Oke, thank you. Ntar kapan-kapan lagi ya. Iya. Oke, bye Vita. Bye-bye. Thank you so much. Bye. Bye-bye.